Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati siyami Ramadan wa bi ni'mati Syawal Idul Fitri wa bi ni'matil hayah wa bi ni'matil mamat wa bi ni'matil musibah wa jami'u an umillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku sekalian, sidang jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walau pagi hari ini terik matahari cukup lumayan, tapi ini latihan kita untuk menghadapi panasnya matahari di hari kiamat. Akan tetapi jamaah, tentu kita tidak sanggup mengatasi panasnya matahari di hari kiamat kecuali kita pulang kepada Allah dengan amal-amal kebajikan kita. Maka mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan dan sebelumnya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya ini menjadi wasilah untuk diampunkan kita maupun keluarga kita dan saudara-saudara kita, bapak kita, ibu kita, kakak adik kita yang telah meninggal dunia mendahului kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada tempat ini saya mengajak kita semua, marilah senantiasa menghantarkan salam dan solawat buat junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semakin banyak bersolawat, insya Allah akan mendapatkan pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah sholat id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini kehidupan kita di tahun-tahun yang penuh dengan keprihatinan. Sejak beberapa tahun yang lalu dan sampai dengan detik ini, kita masih mengalami kecemasan, ketakutan, karena kita masih ditimpa berbagai musibah, baik berskala internasional, nasional, regional maupun skala lokal. Bahkan sampai dengan detik ini, hari ini pun keluarga kita masih tertimpa musibah. Ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap Rabbul Jalil. Maka perkenankan saya mendahului ini khutbah pada pagi hari ini dengan membaca beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Yang artinya, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga datangnya? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan dan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Berikut pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba ilal akhir ayah, yang artinya maka masing-masing mereka itu kami azab mereka karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu dan banjir bandang. Ada yang kami timpakan mereka suara yang keras dan menggelegar serta mengguntur. Ada yang kami benamkan mereka tenggelam di dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan mereka di lautan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Berikut pada surat Fussilat, ini kisahnya umat terdahulu kaum Ad dan kaum Samud. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq ila akhiril ayah, yang artinya ketika para rasul datang kepada mereka kaum Ad dari depan dan dari belakang mengajak mereka kepada kebenaran dengan mengatakan janganlah kamu menyembah selain Allah, mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya, bukan utus kamu. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka selalu berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami, kaum Ad?
Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami? Maka kami tiupkan angin yang sangat kencang, badai yang sangat kencang kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan mereka di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan dan kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar oleh petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita prihatin, virus corona ini tidak habis-habis. Selesai satu versi, datang lagi versi corona baru. Dan ini menghambat pembangunan, menghambat ekonomi, menghambat kehidupan. Kapan berakhir? Wallahu alam. Datang lagi bencana alam jamaah sekalian. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana kejadian banjir bandang di Waiwerang. Kayu-kayu yang besar, batu-batu yang besar dihanyutkan oleh banjir. Mobil truk tangki yang besar jarak 3 kilo bisa sampai di Waiburak. Kita ini jemaah, kita cuma todok wato kelek tahu saja berara luar biasa murah leta. Apalagi Titewi dihantam oleh batu-batu. Kita lihat di sana nele lama dike batunya seperti rumah, semua batu-batu besar. Subhanallah, kalau batu itu ditimpakan atas diri kita, bagaimana jadinya kita ini? Adonara juga sama, diterjang gelombang. Sagu pun demikian, Ile Ape dan seterusnya. Hampir beberapa wilayah yang banyak di NTT ini tertimpa musibah bencana alam. Belum habis bencana yang bersifat umum, kita juga merasakan bencana bersifat pribadi. Masing-masing kita punya bencana-bencana sendiri di dalam diri kita, termasuk kepergian dan kematian keluarga kita. Kita terpaksa kekurangan jiwa di saat lebaran ini, tidak bisa merayakan lebaran bersama orang tua kita karena sudah meninggal, tidak bisa merayakan dengan istri anak kita karena sudah meninggal. Dan kita semua yang duduk ini adalah keturunan orang-orang meninggal. Coba siapa yang mau mengatakan saya keturunan orang hidup? Tidak, kenyataan kita semua ini keturunan orang-orang yang meninggal. Allahu akbar walillahil hamd. Olehnya itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai musibah, kecelakaan, peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang menimpa kita ini dapat kita petik 3 hikmah. Yang pertama, musibah ini sebagai ujian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Baqarah ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kami sungguh akan mendatangkan ujian kepada kamu berupa ketakutan dan kecemasan. Ujian berupa rasa lapar, ujian kekurangan jiwa, ujian kekurangan harta, ujian kekurangan hasil-hasil pertanian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia segera berbalik, berbenah diri, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sesungguhnya kami semua ini dari Allah, kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, tite kadang-kadang gue sembahyang kenuat kai, puasa juga sampai selesai, sunnah juga gue kerjakan, mana jauh lah neki mana, tapi negah musibah masih teka gue uling. Gue kerja yang benar kai, lurus kai, gue jaga nuhu komang kai, lek limang kai, tapi musibah masih teka.
maka tentu ini jamaah berarti ujian. Ini berarti ujian bagi kita. Misalnya Nana Yusuf namari sapi gue jaga kaya tapi resebele uling, ujian. Ya, teman-teman di laut sampan mau jaga memelah tapi hairaan datang mesin, ujian. Yang penting sudah buat kebajikan. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, musibah atau bencana itu disebabkan karena ulah kita sendiri, ulah manusia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Ar-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Maka kami timpakan azab itu supaya mereka sadar, mereka ingat semua itu dan mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi jamaah, kalau hidup ini dalam lewatana kebenaran sudah sering dilanggar, kemaksiatan merajalela, yang punya hak kita langgar, tidak ada lagi hak-haknya dipenuhi, kewajiban tidak kita tunaikan, masjid sudah kosong, TPQ tidak ada yang mengaji lagi, anak-anak sudah tidak tahu baca Quran, orang mengaji sudah tidak ada lagi di lewo ini, azan juga tak kae, sembahyang di lewo kae, sekolah agama juga tidak ada, bahkan bar-bar muncul di mana-mana, misalnya bar yang baik-baik, kalau bar yang tidak baik, nah, tentu ada maksiat yang sudah merajalela, maka Allah akan timpakan bencana kepada kita. Yang ketiga, jamaah sekalian, bencana itu adalah peringatan untuk kita semua. Jadi kalau tadi Allah mengancam itu karena orang berdosa, kalau ini antara dosa dan tidak dosa, yaitu titewi berbuat baik kae, sembahyang di kae, tapi maksiat di mata kejauli, jadi masih papa-papa uli, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tite, Ibrahim nah, sembahyang kae tapi subuh gebete uli, jadi Allah peringatkan tite. Nah, misalnya begitu. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa kamu berupa kebajikan, maka itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang menimpa kamu berupa keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Jadi jangan jamaah sekali, kalau kita dapat mela-mela senare yang bagus-bagus, kita harus tetap yakin itu dari Allah, bukan karena kita, bukan karena kita hebat, bukan karena bisa. Goedi jadi lewo majuwi, goedi jangan. Yang maju-maju yang mela-mela ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekiranya kita mendapat keburukan, gugoka sepeda motor, atau mungkin sapi res sebele tubako, atau mungkin sampan tinte bolaka, itu kesalahan kita sendiri. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah bi adil hala gubido sapi kae di resebele. Tidak bisa halan, bisa. Maka Allah kasihkan kepada, bertimpakan kepada kita musibah itu untuk peringatan bagi kita. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di desa kita ini sudah ada kebaikan, ada orang yang mampu, ada orang yang kaya, sudah berjalan dengan baik ke lewo tanah ini, tapi kita masih membumbui lewo tanah ini dengan dosa-dosa yang kita sengaja lakukan dan kita pamerkan di kampung ini, maka jemaah sekalian, kita hati-hati dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 16 Allah berfirman, apabila kami menghendaki untuk menghancurkan satu desa, amarna mutrafiha, kami akan perintahkan orang-orang yang mampu dalam desa ini supaya berbuat kebajikan. Fafasaku fiha, tapi mereka melanggar, mereka tidak lakukan itu, mereka tetap berbuat dosa. Fahaqqo alaihal qaulu, maka telah nyatalah perkataan kami atas desa itu. Jadi kalau bahasa daerah koda kiri harung kae, itu kae. Nah, hode apa kok kalau bahasa daerah begitu? Telah nyatalah pernyataan kami atas desa itu. Fadammarnaha tadmiro, maka kami hancurkan desa itu sehancur-hancurnya. Nauzubillahi min dzalik.
Jemaah sekalian, kaum Ad lebih hebat dari kita. Rumahnya terbuat dari batu semua, batu yang besar-besar seperti gunung dipahat jadi rumah. Hari ini kaum Ad tidak ada lagi, ditenggelamkan, dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum Samud yang luar biasa, tubuhnya kekar, besar-besar semua, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan titik di luar tanah, luar donara penuh berkah ini senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian, olehnya itu untuk atau agar supaya luar tanah tite, bangsa tite, negeri tite, negara tite Indonesia tercinta ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang dua hal pokok. Pertama, perbaikilah hubungan antar sesama kita, baik sesama makhluk, sesama manusia, sesama keluarga, sesama lingkungan kita perbaiki. Mari saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau ada saudara kita yang menderita, kita saling bantu membantu. Adat kita sudah bagus sekali. Kalau ada saudara kita yang kesulitan, kita mudahkan mereka. Bapak-bapak pemimpin luar tanah, bapak kepala desa, dan saudara-saudara yang menjabati perangkat-perangkat desa, ada kemudahan, ada kesulitan masyarakat, bantu beri kemudahan, jangan persulit mereka. Tapi alhamdulillah selama ini kepala desa dan perangkat-perangkatnya memberi kemudahan. Murah letak aja mah. Tak kewe berarti pernah itu maafkan kepala desa, bapak kepala desa digagu koi halal. No ya. Allahu akbar walillahil hamd. Yang berikut jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita saling tolong menolong. Tolong menolong dari apa? Membebaskan penderitaan saudara kita, penderitaan lahir, penderitaan batin, semampu kita sesuai jalurnya kita masing-masing. Kita saling maaf memaafkan. Yang kecil jangan kita merasa benar, mintalah maaf kepada yang besar walaupun mungkin kita punya kebenaran. Yang anak meminta maaf kepada orang tua, atau mari orang tua naik Allah yang juga naik tetap murah. Karena ada hal-hal yang tidak diketahui oleh anak-anak. Kita saling maafkan. Begitu juga saudara-saudara sekalian. Yang berikut, yang paling kita jaga adalah jangan sampai kita menebarkan aib orang di kampung ini. Saudara-saudara, heku ata yang bersih, heku ata yang suci. Biar ustadz, biar kiai, nabi saja berdosa, apalagi titewi. Ya, nemurah leta jemaah sekalian, pasti berdosa. Jadi ada yang sembahyang akhirnya sama mio surga kami sembahyang halawi kami neraka. Jangan. Ya. Apalagi tutu naik mana nabi beginilah remah naik penaga naik ini itu sih. Nawa, jangan menebarkan aib saudara-saudara sekalian. Ya. Itu tidak boleh kita lakukan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jamaah sekalian, kita saja dilarang untuk jangan menebarkan aib orang, apalagi diri kita sendiri. Jangan kita beberkan aib kita kepada orang lain. Bapak-bapak saudara, kalau puasa halal tobo kelenge pelang ona akawai tite juga noi halal mau puasa halal. Bapak mau puasa lah tak puasa aku puasa betengnya kok. Biar enggak apa-apa gue meh akoi puasa halal Mia kita ibu titik kubur itu mau dikubur dah malah baca doa. Meli ustaz diajarkan puasa halal, itu bukan mengajarkan kita menyembunyikan aib itu. Istri kita juga tidak tahu aib kita. Begitu sudah maghrib bawa alam aib itu, kita buka puasa sudah. Istri bilang mau puasa halal mau mengaku, aku puasa betengge. Sembunyikan aib itu jemaah, jangan aib itu dikasih cerita orang. Suami istri mohon maaf malam hari tidur bersama, besok pagi tutu ata dicela oleh Allah. Allah marah sekali. Aib kok kita cerita. Maka orang lain saja kita jaga aibnya, apalagi diri kita sendiri. Jadi jamaah mohon maaf, memang aib itu bisa hilang kalau kita ini sudah hilang beberapa lama, hilang karena waktu. Maka kadang-kadang mohon maaf anak-anakku semua, kalau tite sudah punya aib terus dilarang jangan tampil di depan, jangan imam, jangan itu, karena begitu. Ake mas sekretaris desa ki ake ni karena begitu.
Boleh secara struktur Anda adalah struktur, tapi secara penampilan akan muncul di depan. Biar mau sembahyang saja, memeh kok. Horong. Sebenarnya kalau aib kaya, tai luar negeri ki. Pergi supaya aib itu hilang. Datang bawa kejayaan, sudah hilang aib kita. Begitu. Orang tua nono, kita tampil lo tanah uli. Almarhum itu sebut narahala. Begitu naik punya kasus, naik mundur dari badan Sarah. Emang dia paham. Kenapa? Bukan persoalan harga dirinya Goka, bukan. Ketika mau tampil dalam keadaan aib itu, orang akan menceritakan di belakang itu aib yang tadi sudah harusnya terkubur kan bangkit kembali. Atau mari kalau teluk busuk akan membangun balik. Jadi harus kita hilangkan aib itu. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada kita saudara-saudaraku semua, mari kita bahu-membahu dalam kebajikan dan takwa. Jangan kita membahu-membahu dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Saudara-saudara, dosa, ikuti dosa lah. Kita semua ini dosa, tapi kita sendiri yang hadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu seorang mukmin dari satu penderitaan, dari sekian banyak penderitaan itu satu saja yang dia bantu di muka bumi ini, maka Allah akan membantu dia dari penderitaan di hari kiamat nanti. Pada hadis selanjutnya Rasulullah bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahannya di dunia dan di akhirat. Kemudian ya, pada hadis itu lanjutan hadis yang terakhir, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Masya Allah, subhanallah. Jadi tutup mulut kita, tutup medom-medom. Bisa letak ibu-ibu? Nah, insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu pertama. Yang kedua solusinya adalah perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyang bisa wa rontomuan di malah. Duhur bisa wa di ustaz, apa minggu tu umuan di malah. Bisa wa ustaz, apa Idul Fitri beto di lah. Ustaz bisa halawi, ami mau hujah mata ki sembahyang. Yang penting ake gelah-gelah. Ya Allah, gue sembahyang bisa wah, akhir gelah-gelah. Belum tentu orang yang sembahyang ini masuk surga, belum tentu. Jangan sampai kita sombong juga luar biasa. Karena orang sombong itu tempatnya bukan di surga. Betul tidak jemaah sekalian? Iblis itu diusir dari surga karena sombongnya. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Allah perintah, iblis mai kae. Bukan nih, di kae. Cepat sekali kerjanya. Sujud lebih lela dari manusia, lebih lela dari malaikat. Ibadah lebih aja dari malaikat. Tapi begitu Allah perintahkan naik dan naik sombong, lodo. Surga tempat bukan untuk orang-orang yang sombong. Intinya ake sombong titik. Jadi ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini masjid gere halawe, ya coba usaha gere. Ustaz gere bisa wa apa mia hoja mata kige goso gadai gere. Itulah yang kita takutkan ketika musibah datang menimpa kita, kita belum sempat menghadap Allah, itu yang kita takut. Tapi tidak apa-apa jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, sehingga saudara-saudaramu ini selalu mendoakan kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan diampunkan dosanya kita di dalam kubur ya. Ustaz mari mereka bau go sembilan lo di mana? Resiko diri sendiri. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tentu kita pribadi ini masing-masing punya kecelakaan pribadi, peristiwa-peristiwa menyulitkan ada dalam cerita-cerita memori kehidupan kita masing-masing. Mari kita renungkan kekurangan gue aku, musibah aku, gue nikah tetap begini, miskin terus, susah terus, ya Allah, aku nak gue masing-masing kita renungkan. Insya Allah ke depannya jemaah sekalian kita boleh mari. Memang kalau berbicara tentang bencana, jangan sampai mari adonara malah banjir ala kumari.
Banjir itu terjadi kemarin itu bukan sekadar hujan biasa, hujan yang tite marin puting beliung. Begitu awan tebal menutupi alam ini, kemudian datang puting beliung, dia putar segerombolan air yang begitu besar dan dijatuhkan di daerah Pulau Adonara di atas Wewerang sana, di Lamadike sana. Bayangkan saja kalau mau tumpahkan air dalam jumlah debit yang begitu besar, Wato Wangkai juga berguguran semua, tumbuh-tumbuhan bergugur. Artinya pulau kenen kita punya bukit Lemanu kata ini gampang sekali Allah. Kalau Adonara ini banjir di pelaitan genai remah turu misalnya pi banjir mio tete lo blolong kami sana kami lewatan perahu go kakak Muhammad nolo bau gue mungkin sudah dilaporkan kehilangan seorang, anak istrinya tidak ada lagi pelai arah itu banjir perahu terlalu gampang kalau dia marin banjir ini. Tsunami laudai itu pelai setengah mati gitu. Apalagi ia remaron tite pelotahi kamu sudah darah dari baju. Begitu tsunami tite pelai tan genai. Begitu gampang. Maka jamaah sekalian, tapi ada satu rahasia. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah itu izin saya dulu. Gue izin hala jadi hala. Maka berdoa dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita 3 jalan ketika menghadapi musibah atau kita akan datang musibah. Hadapi dengan pertama, perbanyaki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perbanyakilah doa, ya Allah, banjir ini mau beto di lewo kami minta pekot naik di neki kawana ake teka di lewo titeng ya Allah. Ya Allah ulang peti lodo tapi ake lengah dewi lengah peti naik di gaga begitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beristighfar, memohon ampun ya Allah, mungkin kami banyak kesalahan dan dosa, ampunilah kami ya Allah. Maka kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang renungkan semua ini dan dia tambah mantap keyakinannya kepada Allah, maka Allah beri dia petunjuk kepada jalan-jalan kebajikan dan jalan-jalan kebenaran. Begitu jemaah sekalian. Demikian khotbah yang dapat gue sampaikan. Mudah-mudahan jamaah ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sebagai keluarga gue juga ada maaf mungkin dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan atau ada yang merasa tersinggung, saudara-saudara gue, anak-anakku. Tidak, tujuan bapak, tujuan ustadz ini untuk memberikan kado lebaran saja. Marilah kita sama-sama merenungi semua ini, dan kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, khilafnya dari gue pribadi. Marilah bersama-sama kita menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana taqabbal minna siyamana. Rabbana taqabbal siyamana. Rabbana taqabbal minna siyamana. Rabbana taqabbal minna salatana. Rabbana taqabbal minna salatana. Rabbana taqabbal minna salatan. Rabbana taqabbal minna shadaqatina. Rabbana taqabbal minna infaqina. Rabbana taqabbal minna zakatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma idfa annal ghala wal bala khosatan li virus corona wa jami'ul musibatin alladhi asabaha ala hadi dunya khosatan fi baladina hada Indonesia wa bulanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah kami semua. Kami ini benar-benar punya kesalahan yang luar biasa. Sebagai pemimpin kami punya kesalahan pada masyarakat, sebagai masyarakat kami punya kesalahan pada pemimpin, sebagai imam punya kesalahan pada makmum, sebagai makmum punya kesalahan pada imam, sebagai suami punya kesalahan pada istri, sebagai istri punya kesalahan pada suami, sebagai orang tua punya kesalahan pada anak-anak kami, sebagai anak-anak punya kesalahan pada bapak-bapak kami, saudara punya kesalahan pada saudari-saudari. Ya Allah, ampunilah kami jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak memberi maaf pada kami, maka pada hari ini kami menjadi orang-orang yang sangat merugi. Ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah kami semua, lindungilah luar tanah ini ya Allah, lindungilah negeri Indonesia ini ya Allah, bebaskan dunia ini dari bencana virus corona ya Allah Rabbana.
Ampunilah dosa-dosa kami, saudara-saudara kami yang meninggal dalam musibah. Jadikanlah mereka suhada-suhada di jalan-Mu. Termasuk saudara-saudara kami, para pejuang-pejuang negeri, Angkatan Laut 53 orang yang meninggal dalam kapal selam di perairan Bali, ya Allah. Ampunilah mereka dari dosa-dosanya. Berilah kesabaran pada keluarga-keluarga mereka, dan berilah pula kesabaran pada kami, yang mana kami pun secara pribadi mengalami musibah, meninggalnya keluarga kami, meninggalnya bapak kami, meninggalnya istri kami, saudara kami, adik kami, kakak kami. Tempatkan mereka semua itu di tempat-Mu yang layak, ya Allah. Ampunilah mereka dari dosa-dosa dan kesalahannya selama di dunia, ya Allah. Pada hari yang fitrah ini, ya Allah, jadikan mereka ibarat bayi yang baru lahir, ibarat berbusana kain putih yang bersih. Mereka menghadap-Mu berada di dalam alam barzah, ya Allah ya Rabbana. Kami begitu jauh dari Rasulullah SAW, ya Allah. Kalau ada Rasulullah tentu kami langsung bertanya kepadanya, tapi hanya ada ulama-ulama, hanya ada para ustadz, hanya ada para jauh. Kemampuan kami cuma sampai di sini, ya Allah. Ya Allah, gerakan hati kami, berikan hidayah kami agar kami mampu melakukan ibadah pada hari-hari selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.